Halo semua, jadi di dalam video ini, saya akan menceritakan sebuah kisah dari seorang Raja Westeros yang terkenal sangat saleh, dan juga sangat dicintai oleh rakyat kecil di King's Landing. Dan raja yang saya akan ceritakan ini, bernama King Baelor I Targaryen. Yang notabene-nya, dia adalah adik dari King Daeron I Targaryen, dan juga anak dari King Aegon III Targaryen. Raja Baelor pertama sendiri diketahui adalah raja yang berhasil mendamaikan suasana kerajaan, yang saat itu tengah bersitegang dengan para lord kawasan Dorne. Yang mana, hal tersebut terjadi dikarenakan sebuah kampanye perang, yang dilakukan oleh King Daeron I Targaryen. Kisah King Baelor I Targaryen ini, dimulai di tahun 161 After Conquest, hingga berakhir di tahun 171 After Conquest. Dan kisahnya sendiri dibahas secara detail di dalam buku The World of Ice and Fire, khususnya pada bagian King Baelor I Targaryen. Oke, jadi gak usah berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Sebuah berita duka akhirnya sampai ke King's Landing, mengenai kematian Raja Daeron pertama, dan kekalahan dari sisa-sisa pasukannya di kawasan Dorne. Amarah dari para bangsawan kerajaan, langsung saja dengan cepat diarahkan kepada para sandera Dornish, yang saat itu sedang berada di King's Landing. Atas perintah yang mulia Hand of the King, yaitu Prince Viserys Targaryen, para sandera itu lantas langsung saja dilempar ke penjara bawah tanah, untuk menunggu eksekusi hukuman gantung. Putra tertua Prince Viserys, yaitu Prince Aegon Targaryen, bahkan menyerahkan langsung seorang gadis Dornish yang telah ia jadikan sebagai kekasihnya, kepada ayahnya tersebut. Sang naga muda tidak pernah menikah, ataupun memiliki anak. Oleh karenanya, setelah kematiannya, takhta Iron Throne akan langsung diberikan kepada saudaranya, yaitu Prince Baelor Targaryen, yang saat itu masih berusia 17 tahun. Yang mana kelak, Baelor akan dikenang sejarah, sebagai raja paling saleh di sepanjang dinasti Targaryen. Dan bahkan ada yang sampai mengatakan, bahwa ia adalah pria paling saleh di seluruh Seven Kingdom. Tindakan pertamanya setelah menjadi raja, adalah memberikan sebuah pengampunan kepada para sandera Dornish. Walaupun keputusan tersebut, ditentang oleh para dewan internal kerajaan, ataupun dari pamannya sendiri. Bahkan ketika para lord dan anggota dewannya, menyerukan sebuah pembalasan dendam kepada Dorne, Raja Baelor pertama ini, langsung secara terbuka memaafkan para pembunuh saudaranya, dan menyatakan bahwa ia bermaksud untuk menyembuhkan luka perang, dan ingin berdamai dengan kawasan Dorne. Sebagai bukti atas keseriusannya, ia menyatakan akan pergi seorang diri ke Dorne, untuk mengembalikan para sandera dan menuntut perdamaian. Maka dia langsung saja membuktikannya, dengan cara berjalan kaki tanpa alas kaki dari King's Landing hingga ke Sunspear, sementara para sandera akan mengikutinya, sambil menunggangi kuda-kuda yang bagus tepat di belakang sang raja. Terdapat begitu banyak lagu tentang perjalanan Raja Baelor menuju ke kawasan Dorne. Dari mulai ketika sang raja melewati The Stoneway, hingga ketika sang raja pergi ke tempat Housewheel, yang saat itu sedang menyandera sepupu sang raja, yaitu Prince Aemon Targaryen. Sang raja juga menemukan bahwa The Dragon Knight sedang telanjang bulat, ketika ia melihatnya sedang ditahan di dalam sebuah sangkar, yang tepat di bawahnya itu terdapat ribuan ular berbisa. Dikatakan bahwa Raja Baelor pertama, memohon kepada para penjaga untuk segera melepaskan Prince Aemon. Akan tetapi, Lord Will langsung saja menolak untuk membebaskan Prince Aemon the Dragon Knight, dan malah menyuruh sang raja untuk berdoa saja untuk sepupunya itu. Sang raja saat itu lalu memutuskan, untuk pergi ke tempat Pangeran Dorne terlebih dahulu, sebelum kelak ia akan kembali lagi untuk membebaskan Prince Aemon the Dragon Knight. Hingga sang raja, akhirnya berhasil tiba dengan selamat ke tempat Pangeran Dorne berada. Dan hal tersebut dianggap sebagai keajaiban pertama dari masa pemerintahannya Baelor I Targaryen. Dan keajaibannya yang kedua adalah ketika ia berhasil membuat sebuah kesepakatan perdamaian dengan kawasan Dorne yang berlangsung selama masa pemerintahannya tersebut. Dan sebagai bagian dari ketentuan perjanjian perdamaiannya, Raja Baelor pertama setuju untuk menjodohkan cucu dari Prince Viserys Targaryen
yang mana itu adalah putra dari putranya Viserys, yang kelak akan dinikahkan dengan Princess Maria Martell, yang mana adalah anak sulung dari Prince of Dorne. Setelah singgah dari istana Sunspear, Prince of Dorne lantas menawari sang raja untuk bersedia diantarkan oleh para pengawalnya hingga kembali ke King's Landing. Namun, sang raja malah menolak, dan bersikeras bahwa The Seven telah memerintahkannya untuk berjalan kaki. Beberapa orang di istana Dornish merasa takut akan keselamatan sang raja, dan Prince Viserys Targaryen mungkin saja akan menganggapnya sebagai sebuah penyebab baru akan suatu perang, ketika Raja Baelor tiba-tiba saja meninggal di dalam perjalanan pulangnya. Maka, sang Pangeran Dorne langsung saja melakukan segala upaya untuk memastikan keselamatan sang raja di dalam perjalanan pulangnya tersebut. Ketika ia berjalan melewati The Boneway, Raja Baelor secara eksplisit meminta kepada Prince of Dorne untuk memerintahkan pembebasan Prince Aemon the Dragon Knight, dan Lord Will pun akhirnya menyetujuinya. Namun alih-alih membebaskan Prince Aemon secara langsung, Lord Will malah hanya memberikan kunci sangkar Prince Aemon Targaryen, dan menyuruh sang raja untuk melepaskannya sendiri. Namun sekarang, Prince Aemon tidak hanya telanjang di dalam sangkar, akan tetapi ia juga terkena panasnya matahari di siang hari, dan juga angin dingin di malam hari. The Dragon Knight bahkan memohon secara khusus kepada sang Raja Saleh untuk meninggalkannya saja di dalam sangkar, alih-alih sang Raja Saleh tersebut berniat untuk menyeberang dan membebaskannya. Raja Baelor pertama kemudian tersenyum, sambil mengatakan bahwa para dewa akan melindunginya. Kemudian ia mulai melangkah ke tengah lubang, yang dipenuhi dengan ular berbisa. Belakangan para penyanyi mengklaim bahwa ular-ular berbisa itu menundukkan kepalanya ketika Raja Baelor melewati mereka. Akan tetapi, kenyataannya malah sebaliknya. Raja Baelor pertama, lalu mulai digigit oleh setengah lusin ular saat ia menyeberang ke sangkar. Sang raja pun saat itu hampir pingsan sebelum The Dragon Knight mampu membuka pintu dan langsung menarik sepupunya itu ke dalam sangkar. Dan akhirnya Prince Aemon the Dragon Knight pun akhirnya bisa terbebas dari penjara sangkar tersebut. Prince Aemon the Dragon Knight membawa Raja Baelor berjalan melewati The Boneway, sebelum akhirnya ada seorang Septon yang memberinya pakaian, dan seekor keledai yang akan membawa sang raja yang sedang koma. Dan akhirnya Prince Aemon Targaryen berhasil mencapai menara pengawas milik House Dondarrion, yang mana kemudian membawanya ke The Black Haven, di mana Maester setempat langsung saja merawat sang raja sebaik mungkin, sebelum mengirim mereka ke Storm End untuk sebuah perawatan ketingkatan lebih lanjut. Sang raja secara ajaib akhirnya siuman ketika dalam perjalanannya ke Storm End, yang mana setelah siuman, dia hanya terus-menerus berdoa kepada dewa-dewa The Seven. Sang raja membutuhkan waktu sekitar setengah tahun lebih sebelum ia kembali cukup sehat untuk melakukan perjalanan ke King's Landing. Dan selama itu, Prince Viserys mengelola kerajaan dengan sangat baik sebagai Hand of the King, dan tetap mempertahankan perjanjian damai dengan para Dornishmen. Para rakyat King's Landing kemudian merayakan sukacitanya ketika Raja Baelor pertama kembali memerintah kerajaan. Namun minat sang Raja Saleh tersebut, yang tetap berpegang teguh terhadap The Seven Gods, berhasil membuat was-was orang-orang yang terbiasa seenaknya, dikarenakan peraturan-peraturan dari Raja Daeron pertama, yang bisa dibilang agak mengabaikan hal-hal tentang agama. Pada tahun 160 After Conquest, Raja Baelor pertama akhirnya memutuskan untuk menikah dengan saudari perempuannya, yang bernama Princess Daena Targaryen. Akan tetapi, sang raja sebenarnya tidak menginginkan pernikahan tersebut, dan mencoba meyakinkan High Septon untuk membatalkan pernikahannya. Namun sayang sekali bahwa kontrak pernikahannya tersebut dilakukannya jauh sebelum ia menjadi raja. Maka mau tidak mau, Raja Baelor akhirnya menikah dengan Princess Daena Targaryen. Setelah union dibubarkan, Raja Baelor memutuskan untuk menempatkan Queen Daena dan adik-adik perempuannya, yaitu Princess Rhaena dan Elaena Targaryen ke dalam Court of Beauty yang berada di Red Keep, yang kemudian tempat tersebut kelak akan disebut The Maidenfold. Raja mengumumkan bahwa ia ingin menjaga kesucian mereka semua dari berbagai kejahatan dunia dan nafsu orang-orang fasik. Akan tetapi beberapa orang bertanya-tanya, apakah dia takut terhadap godaan kecantikan mereka?
Walaupun Prince Viserys memprotes keputusan Raja Baelor, sang raja malah tetap berpegang teguh atas pendirian dan keputusannya tersebut. Malahan, sang raja juga memutuskan untuk melarang sebuah praktik prostitusi untuk bisa beroperasi di King's Landing. Walaupun, hal tersebut kelak malah akan menimbulkan lebih banyak masalah ke depannya. Konon ada sekitar lebih dari 1.000 pelacur, dan anak-anak mereka yang ditangkap dan diusir dari kota. Sebuah kerusuhan justru terjadi, namun sang raja memilih untuk tidak memperdulikannya. Dan dia ternyata malah terlihat sedang menyibukkan dirinya dengan sebuah proyek terbarunya. Sebuah The Great Septon, yang rencananya akan dibangun tepat di atas Bukit Visenya. Yang ternyata dasar dari rencana pembuatan The Great Septon tersebut, dikarenakan sang raja diberikan sebuah mimpi oleh dewa-dewa Fate of the Seven. Walaupun, kelak The Great Septon tersebut tidak pernah dilihatnya, dikarenakan tempat tersebut ternyata baru selesai bertahun-tahun setelah kematiannya. Dan pada akhirnya beberapa orang bertanya-tanya, apakah penyebab sang raja sering membuat sebuah keputusan aneh dikarenakan kejadian pasca dari Dorne. Dikarenakan setelah kejadian hampir meninggalnya tersebut, sang raja menjalankan pemerintahannya dengan sangat tidak menentu. Meskipun para rakyat kecil ternyata sangat mencintainya, dan bahkan mereka semua dengan senang hati memberikan semua uangnya untuk ikut mendanai berbagai kegiatan amal Raja Baelor. Termasuk, di tahun di mana sang raja menyumbangkan sepotong roti setiap hari, kepada setiap pria dan wanita yang berada di King's Landing. Dan hal yang dilakukannya tersebut, berhasil membuat para penguasa di kerajaan mulai sangat gelisah. Sang raja juga memiliki niatan, untuk mengakhiri pernikahannya dengan Queen Daenerys Targaryen. Dan ia juga, ingin benar-benar memastikan bahwa ia tidak akan pernah menikah lagi, dengan cara mengambil sebuah sumpah. Dan uniknya, keinginannya tersebut malah dibantu dan didukung oleh High Septon, yang kini menjadi salah satu individu yang semakin berpengaruh di dalam kerajaan. Raja Baelor pertama juga, membuat sebuah dekrit untuk memfokuskan orang-orang, agar lebih memperhatikan hal-hal spiritual, dan juga dengan mewajibkan para rakyatnya itu, untuk mau mengorbankan beberapa materi yang mereka miliki untuk agama The Fate of the Seven. Salah satu aspek yang disayangkan dari kefanatikan seorang Baelor Targaryen, adalah desakannya untuk membakar begitu banyak buku-buku berharga dan penting di King's Landing. Meskipun beberapa buku, mungkin berisi hanya sedikit sekali materi yang perlu diketahui, dan beberapa bahkan berisi sebuah materi yang dianggap berbahaya. Bagi kebanyakan orang-orang, membakar ilmu pengetahuan adalah suatu hal yang sangat menyakitkan. Bahwa Raja Baelor melakukan hal tersebut, didasari dari sebuah informasi yang diberikan oleh Mushroom, bahwa banyak sekali buku-buku yang tersebar di King's Landing itu, adalah buku yang memuat informasi cabul dan memalukan. Menjelang akhir masa pemerintahannya, Raja Baelor menghabiskan lebih banyak waktu untuk berpuasa dan berdoa. Dia melakukannya untuk berusaha menebus semua dosa-dosanya, dan semua pelanggaran yang ia dan rakyatnya telah lakukan setiap harinya, kepada agama Fate of the Seven. Ketika High Septon meninggal dunia, Raja Baelor memberitahu rakyatnya, bahwa para dewa telah memberikan identitas High Septon yang baru kepadanya. Dan akhirnya, ia menunjuk seorang pria biasa bernama Pate, yang merupakan seorang pekerja berbakat di bidang bebatuan. Akan tetapi, ia hanyalah pria yang berpikiran sederhana, dan bahkan tidak dapat mengingat sebuah doa yang sederhana. Walaupun pada akhirnya, High Septon yang lemah ini, hanya mampu bertahan setahun sebelum akhirnya meninggal dunia. Terdapat sebuah desas-desus jahat, yang mengiringi hari kenaikan Viserys Targaryen, dimulai dari beberapa orang yang mengatakan, bahwa Raja Viserys kedua meracuni Raja Baelor pertama, untuk kelak agar bisa mendapatkan tahta Iron Thrones, setelah ia menunggu waktu sekitar 1 dekadean lebih. Yang lain juga berpendapat, bahwa Raja Viserys kedua meracuni keponakannya itu, demi kebaikan kerajaan. Hal tersebut konon dilakukannya, dikarenakan Raja Viserys kedua menduga si Raja Baelor pertama ini percaya, bahwa dewa-dewa Fate of the Seven memanggilnya, untuk segera mengubah semua orang yang tidak percaya kepada agama Fate of the Seven, agar lekas segera menjadi penganut Fate of the Seven yang taat. Hal ini dipercaya, dapat menyebabkan perang dengan orang-orang The North, dan orang-orang di Iron Island. Dan hal tersebut, sudah pasti akan menyeret kerajaan, kepada jurang kekacauan yang lebih masif dan sangat berbahaya.
Atau mungkin hal tersebut memanglah tidak benar, dan hanyalah sebuah gosip yang disebarkan oleh orang yang membenci Raja Viserys kedua. Raja Baelor I Targaryen ini sering sekali membuat sebuah keputusan yang sangat konyol dan juga peraturan yang aneh. Salah satunya terjadi lagi ketika ia mengangkat seorang anak laki-laki berusia 8 tahun untuk dijadikan sebagai seorang High Septon. Hal itu bisa terjadi hanya karena dikatakan ia menerima sebuah mimpi yang mengharuskannya menunjuk seorang bocah untuk dijadikan sebagai seorang High Septon. Dan pada akhirnya, terpilihlah seorang High Septon termuda di sepanjang sejarah Westeros. Yang ditandai dengan si bocah tersebut, diberikan sebuah mahkota kristal yang menandainya sebagai seorang High Septon. Kelahiran dari seorang Daemon Water, yang mana adalah anak kandungnya Queen Daena Targaryen, berhasil menjadi perbincangan publik ataupun internal kerajaan. Dikarenakan tidak jelasnya, siapakah ayah kandung dari Daemon Water sendiri. Queen Daena sendiri bersikukuh untuk merahasiakan sosok ayah dari anak haram yang ia lahirkan tersebut. Walaupun banyak orang di internal kerajaan menduga bahwa Prince Aegon Targaryen, yang notabene-nya adalah sepupunya Queen Daena, adalah ayah kandung dari anak haram tersebut. Dikarenakan sifat alamiah Prince Aegon Targaryen, yang memang senang sekali bermain perempuan. Yang sebenarnya memang benar, bahwa si Daemon Water ini adalah anak kandungnya Prince Aegon Targaryen. Kelak Prince Aegon Targaryen ini akan dikenal sejarah sebagai King Aegon IV Targaryen. Dan Raja Aegon keempat ini adalah Raja Targaryen terburuk di dalam sejarah Raja-Raja Westeros. Dikarenakan melihat perbuatan dari istrinya itu, Raja Baelor pertama ini kemudian memutuskan untuk berpuasa dan menolak untuk memakan apapun kecuali minum air. Selama 40 hari dia mempertahankan regimennya, dan pada akhirnya di hari ke-41, sang raja ditemukan pingsan di depan The Altar of the Mother. Grand Maester Munkun melakukan segala hal yang dia bisa lakukan untuk menyembuhkan sang raja dari komanya. Begitu juga dengan bocah High Septon, yang terus-terusan memohon kepada dewa-dewa Fate of the Seven, agar memberikan keajaiban untuk kesembuhan sang raja. Walaupun pada akhirnya, takdir memang mengharuskan sang raja, agar beristirahat saja untuk selama-lamanya. Dan di tahun 171 After Conquest, King Baelor I Targaryen dinyatakan meninggal dunia. Dan berakhirlah masa pemerintahan dari raja yang saleh dan sangat dicintai oleh rakyat kecil. Walaupun keputusan-keputusan kontroversialnya ketika memerintah kerajaan memang terbukti hampir menghancurkan dinasti Targaryen di Westeros. Oke semua, jadi itu tadi adalah kisah lengkap dari King Baelor I Targaryen selama masa pemerintahannya di Westeros. Bagi saya pribadi, si Raja Baelor pertama ini adalah termasuk raja terburuk dalam dinasti Targaryen di Westeros. Namun, ada beberapa fans yang menganggapnya bukan raja yang buruk, dikarenakan Raja Baelor pertama ini adalah raja yang saleh dan sangat dicintai oleh rakyat kecil di King's Landing. Ya silakan saja kalian berdebat, apakah Baelor pertama ini adalah raja yang buruk atau bukan. Dalam video yang selanjutnya, mungkin saya akan menceritakan kisah The Battle Above the God's Eye, dan juga kisah Blackfyre Rebellion kelima, atau yang nama eventnya itu sendiri, adalah The War of the Nine Penny Kings. Oke, jadi videonya cukup sampai di sini. Saya undur diri dulu, bye-bye.